Langsung saja saya perkenalkan tiga pembicara kita. Yang pertama Ibu Dr. Ajah Dahlena Sari Marhum, MED, kuliah S1 sampai S3 jurusan sejarah. Ibu ini juga dosen PNS Diksi di UISU ya, sebagai Kepala Pusat Studi Sejarah UISU Medan. Aktif dalam penelitian sejarah kolonial Belanda di Indonesia, antara lain tentang politik tanam paksa, politik etnis, strip balas budi ya, juga sebagai peneliti sejarah Langkat, penelitian sejarah Sisingamangaraja 12 secara khusus. Ibu ini juga sudah mengikuti berbagai seminar dan konferensi di luar negeri, keliling 52 gitu Ibu ya. Terima kasih Ibu sudah hadir. Pembicara kedua, Bapak kita, Bapak Nusantara Selayan, selaku pemerhati sejarah dan budaya yang juga sebagai seorang badan pendiri forum Sisingamangaraja 12. Terima kasih sudah hadir Pak. Yang ketiga, menggantikan Raja Julio, belum bisa hadir hari ini, jam ini aku jalan. Ya lagi di jalan. Bapak yang sebelah kanan itu Bapak Sugino Sidik. Bapak ini ketua forum pemberdayaan petani sejahtera mandiri Sumatera Utara. Bapak ini akan bicara mengenai pertanian, gitu ya Pak ya. Terima kasih sudah hadir Pak Sugino. Langsung saya tanya ke Ibu Dahlena ya, lebih kurang untuk tadi tema mengenang nilai-nilai perjuangan pahlawan nasional Sisingamangaraja 12 dan Putri Nopian itu. Ya mohon Ibu bisa memberikan pencerahan lah sama kami semua yang hadir, termasuk generasi milenial, mengenai sosok pahlawan Sisingamangaraja 12. Silakan Bu. Oke, terima kasih kepada Andri yang memberikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, merupakan momen yang tepat sekali kalau kita mengkaji tentang nilai-nilai kepahlawanan. Salah satunya Sisingamangaraja 12. Tanpa pahlawan-pahlawan bangsa ini, sekarang kita belum tentu bagaimana nasib kita sekarang. Jadi ada istilah, bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenang para pahlawannya. Salah satunya yang kita kenal di sini, lokal ya, kita melihat dari lokal dulu, banyak sekali si pahlawan. Cuma karena kita di Sumatera Utara, ada baiknya kita membahas tentang nilai-nilai kepahlawanan dari Sisingamangaraja ke-12. Ya. Itu. Kemudian ada di sini tadi putrinya Lopian, putri yang ikut bergerilya dengan Sisingamangaraja. Ini belum terekspos. Mungkin anak-anak kami semua belum mendengar putrinya Lopian yang ikut berjuang bergerilya melawan penjajahan Belanda. Nah, ada dua sebenarnya, nanti akan dijelaskan lagi oleh Pak Wilson lain. Oke, kita bahas lagi Sisingamangaraja ke-12. Apa yang dia perbuat untuk bangsa dan negara ini? Saya sudah sering seminar tentang ini, tapi selalu diulang-ulang karena pesertanya tidak sama. Apalagi ini generasi milenial, saya lihat, yang akan meneruskan nilai-nilai perjuangan. Baik dalam bentuk mindset, pemikiran, dan juga cita-cita ke depan. Bagaimana cita-cita Sisingamangaraja ke-12 untuk dapat berdiri sendiri di tanah air yang merdeka. Bahwa Sisingamangaraja ke-12 tidak menginginkan adanya penjajahan Belanda. Oleh karena itu, dia bersikap demokrasi. Pertama, dia mengutus
keputusan agar pencaplokan daerah-daerah yang ada di kawasan Danau Toba dan sekitarnya di Bali J, Tarutung. Kalau kita lihat dulu petanya itu Tapanuli Tengah ya. Nah, tapi Belanda dengan adanya apa yang kita kenal dengan Traktat London, penyatuan ya jajahan-jajahan Belanda di Indonesia dan Inggris di Malaka ya, sehingga dalam rangka penyatuan Traktat London inilah Belanda pun mulai memperhatikan wilayah-wilayah yang ada di Sumatera, khususnya di Danau Toba. Nah, sebenarnya Belanda ini kerjasama dengan Nommensen, yang pada awalnya Nommensen ini murni untuk misionaris agama. Tetapi setelah saya lihat, saya teliti, ternyata ada unsur-unsur kesengajaan kerjasama dengan Belanda tadi, dengan merubah struktur kebiasaan-kebiasaan yang ada di Danau Toba. Seperti itu. Saya rasa kita interaktif, saya serahkan lagi kepada... Iya, maaf Bu. Ya. Jadi kawan-kawan kan dia masing-masing topik tadi Ibu ini bicara ini langsung aja nggak apa-apa. Ya. Nanti pertanyaan kan alternatif, jadi saya catat alternatif kan. Boleh langsung Pak Wilton mengenai sosok pahlawan nasional kita Jemangaraja 12. Oh ya. Jadi saya sebagai pemerhati sejarah dan budaya dalam Forum Sisi Jemangaraja sangat fokus memang terhadap nilai-nilai perjuangan yang dilaksanakan atau diemban oleh beliau almarhum yang terhormat Oku Raja Sisi Jemangaraja sebagai pahlawan nasional. Nah, itu tadi saya lanjutkan yang Ibu Dalena bilang bahwa memang Belanda itu sudah melihat begitu mereka bisa masuk ke wilayah Tapanuli Tengah, mereka lihat ada beberapa daerah, beberapa wilayah yang harus ditaklukkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, ternyata ada suatu ikon, ada suatu simbol atau simpul yang dianggap itu sulit ditaklukkan atau sulit dikuasai apabila terkait dengan Pulau Sumatera. Karena tahun 1872 mereka sudah lakukan peperangan di Aceh yang dipimpin oleh tuanku pahlawan nasional Iskandar Muda. Nah, sementara di Toba itu ada ikon yang namanya Hukum Singamangaraja. Jadi mereka ingin menguasai Pulau Sumatera. Karena sebelumnya mereka sudah menaklukkan Bonjol tahun 1826 Sumatera Barat. Sudah dikuasai, menaklukkan Bonjol. Mulai diawali dari Riau daratan, dan itu dia berhasil menguasai simpul di sana, atau ikon di sana, yaitu Siak, kerajaan Siak sendiri. Dari situ pindah ke Bonjol, dari Bonjol mereka masuk wilayah Sumatera Utara. Nah, Sumatera Utara mereka sulit masuk karena mereka harus berhadapan dengan tokoh yang karismatik, yaitu Singamangaraja. Jadi inilah awalnya Belanda mulai berpikir bagaimana cara mengambil, istilahnya menganeksasi, memperluas wilayah kekuasaan mereka dengan cara diplomasi. Tidak mungkin, ya satu-satunya cara ya menghasut ya masyarakat, khususnya masyarakat yang sangat tradisional, dan ini mereka godok dengan cara yang mungkin dengan adanya misi yang sama diemban oleh Nommensen supaya bisa bermisi sebagai misionari. Ya, ini dimanfaatkan oleh Belanda atau ini saling memanfaatkan, kita nggak tahu persis. Tapi data-data yang mengarah ke situ mungkin sangat nyambung.
Jadi yang saya lihat bahwa yang misinya Nommensen dengan misinya Belanda itu sama-sama ingin menguasai. Yang satu ingin menguasai wilayah atau memperluas wilayah, ya kekuasaannya. Yang satu lagi ingin supaya ya misinya ya misi keagamaan lah kita bilang ya. Sebagai misionari, Nommensen itu dia berhasil juga mempengaruhi khususnya orang-orang Batak Toba yang ada di Tarutung. Akhirnya Tarutung itu menjadi pusat pusat base camp atau basicnya Belanda, dan di situ juga Nommensen dan semua yang yang berhasil dipengaruhi di sana, ya inilah yang bertebar ke seluruh Toba, dan inilah yang menjadi lawan akhirnya, lawan utama yang akhirnya menjadi ya terjadi peperangan antar saudara juga. Mungkin terjadi pengkhianatan seperti Ibu Dalena bilang ya. Kita lihat jejak-jejak itu ada mengarah ke sana. Tapi kita nggak berani mengatakan bahwa itu pengkhianatan, siapa yang berkhianat nanti kan repot. Maaf Pak. Nah, ya. Tadi Ibu sempat bilang budaya juga seolah-olah dirusak ya. Budaya tradisi itu ada dirusak oleh yang Belanda atau Nommensen gitu ya. Boleh dijelaskan? Ya, ya masalah budaya karena ada kata kunci untuk menguasai bangsa itu, kuasailah budayanya, termasuk bahasa. Nah, salah satu yang mereka rusak itu adalah adat istiadat. Adat istiadat Batak Toba itu sebenarnya tidak seperti yang sekarang, sudah banyak perubahan-perubahan. Contohnya makanan asli mereka itu bukanlah ternak babi, tetapi ada namanya ikan yang ada di Danau Toba, dan kerbau, ada kambing, bahkan kuda. Jadi itu semuanya ditukar oleh Nommensen. Jadi sekarang pun masih ada peninggalannya, yaitu formalin. Mereka memang mengharamkan apa yang disebut babi itu. Jadi aslinya mereka itu memang bukan babi. Itu karena Nommensen menukar adat istiadat itu, maka muncullah perlawanan dari khususnya Singamangaraja yang memang agamanya formalin. Dia formalin, bukan Kristen, bukan Islam. Yang sekarang tarik menarik itu ya. Tarik menarik. Ya. Sampai hari ini juga masih beberapa formalin dia. Dan itu kalau dari Ibu sebagai akademisi yang pernah khusus lah meneliti tentang sosok Singamangaraja, itu agamanya sebenarnya formalin. Masih formalin gitu. Ya, formalin dia. Cuma turunannya setelah dia tertangkap dipaksa dengan sistem Eropa yang otomatis itu agama Kristen. Sehingga turunannya dan masyarakat sekitar juga pada Singamangaraja sudah meninggal, sudah tidak punya kekuatan lagi, maka secara otomatis agama ini berkembang. Tetapi formalin juga tetap eksis sampai sekarang ada itu sampai sekarang. Jadi maksud saya coba alihkan ke kembali ke selatan, artinya itu Tapanuli Bu ya, Angkola, Tapanuli, Mandailing ya Bu. Tapi sepertinya secara budaya atau agama itu tidak terjadi Bu ya. Padahal sudah duluan itu Belanda yang menguasai. Di sana Tapanuli Selatan ya Bu, Angkola, Mandailing sekarang tadi itu enggak sebenarnya. Berarti Belanda tidak berani merubah budaya atau apa gimana gitu. Itu berbeda. Dua kawasan baik dari segi geografisnya itu berbeda. Waktu perang Bongo, Padri, tujuan mereka itu sebenarnya bukanlah untuk menyebarkan agama, tapi untuk membersihkan agama Islam yang tradisional yang masih percaya kepada Cudi, Sabun Ayam dan sebagainya. Itu Padri ya, Bojol ya? Ya, mereka itu tidak ada kaitannya dengan ke tanah Batak yang memang belum selesai. Hanya ada pendapat yang menyatakan bahwa mereka sampai ke sana dengan adanya buku Tuan Purao. Ya. Nah, dijelaskan, tapi itu masih banyak
pendapat-pendapat yang menentang peran dari perang tadi untuk melaksanakan, karena tidak ada jejak, tidak ada yang ada jejak Hindu. Jadi saya terkait kopi kan, itu di Makassar. Makassar itu kan tempat awal mula Belanda nanam kopi ya di Sumatera ya, untuk literasi. Itu ada gereja jauh sebelum Belanda masuk coba misalnya sama saya. Jadi menurut ibu gimana? Itu ada gereja Jerman tapi Pak, dan itu tua gitu. Cara apa nih? Ya itu memang karena Natal Terkait sama rencana untuk mengagresi tadi atau menjajah hari tadi. itu dua hal yang berbeda. Karena beda, Natal ya. itu kan terletak di pantai barat Sumatera yang merupakan pelabuhan. Dulunya itu pelabuhan yang eksis. Jadi secara otomatis banyak orang-orang dari Pulau Jawa ke sana dan banyak orang-orang Belanda termasuk mendirikan sekolah-sekolah kejuruan di sana. Salah seorang yang berhasil dan menciptakan sekolah-sekolah ala Eropa maksud saya ya, karena sekolah-sekolah di sini sudah ada tradisional sekolah-sekolah Islam, pesantren. Tapi dengan munculnya kurikulum Eropa ini ada perubahan di sana, sehingga mereka itu juga mendirikan gereja di sana dan sekolah yang kejuruan Greek school ada di sana karena pengaruh itu tadi, karena pengaruh perdagangan dikaitkan dengan kota ini. Pertanian ya, tadi kan ada dijelaskan politik etis. Iya. Balas budi. Itu gimana? Ada kaitannya. Kenapa tiba-tiba muncul kopi? Balas budi itu. Ya, balas budi ini Belanda ingin memberikan sesuatu balas budi pada bangsa Indonesia. Salah satunya adalah pertanian. Yang laku di pasaran Eropa itu harus ditanam, gitu. Jadi berkembangnya pada masa politik itu. Tapi sebelumnya ada saya jelaskan tanam paksa juga ya kan? Ya, tanam paksa itu mewajibkan semua, sebenarnya di Jawa sebenarnya, Pulau Jawa, untuk menanam tanaman yang laku di Eropa. Salah satunya kopi. Ya. Nah, kalau menurut sejarahnya dengan adanya tanam paksa ini berkembanglah pertanian di Indonesia. Jadi banyak juga pengaruhnya tentang pengairan, sistem irigasi tadi. Nah, karena Natal ini merupakan pelabuhan yang bagus saat itu, bagaimanapun juga dia mendapat pengaruh dari apa yang kita kenal dengan politik etis tadi. Ya, berdirilah sekolah-sekolah. Tapi awalnya ada tanam paksa.